teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini, supaya channel ini lebih maju lagi. Teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, kali ini saya akan share seorang ustadz dari Seberang ataupun tetangga kita dari Malaysia yang beraninya mengkritik Ustadz Somad dengan kata-kata yang mungkin ya, nanti saya akan taruh videonya supaya teman-teman lihat bagaimana Ustadz dari Seberang atau tetangga kita dari Malaysia itu mengkritik sifat atau perbuatan Somad ya. Jadi kenapa sampai Ustadz dari Malaysia sana mengkritik Somad, ikutin videonya seperti apa. Oke, ini videonya. Macam itu, kau tahu tak, menjadi ustadz itu harus tanggung jawab tahu dengan perkataan. Kau sudah memfitnah pemerintah Indonesia pasal haji tak diberangkatkan. Kau ni otaknya kotor sangat. Menjadi ustadz itu harus suci, harus punya hati, punya perasaan, punya sikap. Bukan macam engkau ni sudah seperti iblis, penghasut, bikin orang gaduh. Ini manusia apa? Manusia iblis, berhati iblis betul-betul. Suatu saat engkau kena asap oleh Allah, tahu tak, mempembodohkan yang orang tak tahu apa-apa. Saya harap rakyat Indonesia cerdik, pandai, punya fikir. Kenapa jemaah haji tak diberangkatkan tahun ini? Mesti ada sebabnya. Keadaan. Ingat tuh kata-kata saya, ingat itu. Somad, kau minta maaf dengan pemerintah Indonesia. Patutnya nasib kau tak ada dekat saya. Kalau tak ada dekat saya, engkau sudah sumbat dengan spender kau. Mulutnya tu biar tak buat lagi hal-hal yang pelik-pelik macam itu. Kata engkau pandai tapi tak ada hati dan fikiran, kau taruh dekat mana? Somad, bodoh kau. Saya harap rakyat Indonesia fikir sendiri macam mana baik buruknya seseorang. Okey, macam itu saja. Assalamualaikum daripada saya, Jafar. Oke teman-teman, itu tadi videonya bagaimana seorang ustaz dari Malaysia mengkritik Somad. Dan aku baru kali ini ya lihat ada ustadz dari Malaysia itu berani mengkritik ustadz yang ada di Indonesia. Ya gitu ya, mungkin ada sebabnya gitu loh. Karena kebanyakan nggak semua ustadz ya. Kebanyakan sekarang ini ustadz dadakan. Banyak ustadz yang tiba-tiba jadi ustadz. Gitu loh. Tiba-tiba udah tahu sedikit Al-Quran udah jadi ustadz. Tapi tidak tidak sama dengan apa yang mereka lakukan ya. Jadi ucapan dari perbuatan itu nggak menunjukkan sebagai seorang ustadz. Itu bahaya sekali, dan ini yang sekarang terjadi di Indonesia. Dan ustadz dari Malaysia ini menasihati Somad. Aku ya sebagai orang Indonesia malu sekali gitu loh. Ada ustadz dari Malaysia atau orang Malaysia bisa memberikan kita nasihat, memberikan kritikan kepada ustadz yang ada di Indonesia. Padahal Somad ini seorang ustadz yang pintar ya, sekolah tinggi, sekolah di tempat-tempat yang hebat gitu. Jadi yang buat geger selama ini tentang dia memfitnah pemerintah. Dia mengatakan pemerintah makan uang haji ataupun memakai uang haji untuk keperluan pemerintah atau pembangunan negara Indonesia. Padahal yang terjadi sebenarnya itu nggak seperti itu, saudara. Jadi itu sangat disayangkan sekali sebagai seorang ustadz memfitnah pemerintah, mengkritik pemerintah dengan cara yang sangat tidak bagus. Apalagi nih seorang ustadz ya. Dan banyak sekali orang Indonesia termasuk saya yang nggak suka dengan perbuatan Somad. Saya nggak suka dengan
kata-kata dia ya, perilaku dia saya tidak suka, tapi saya tidak pernah membenci orangnya. Ya, kita boleh tidak suka dengan apa yang dilakukannya, tapi jangan kita membenci orangnya. Kita doakan semoga Ustaz Somad ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan, menjadi pribadi yang contoh yang baik buat banyak orang, memberikan ceramah-ceramah yang bagus, ceramah-ceramah yang adem, biar siapapun yang mendengar bisa diberkati. Ya, walaupun orang yang mendengar itu tidak seagama, tidak seiman dengan kita, tapi kalau kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan kasih, menyebarkan saling menghargai, dan orang siapapun yang mendengar akan diberkati hidupnya, dan dia akan menjadikan kita itu sebagai teladan, panutan yang baik. Tapi kita sudah jadi seorang yang dipandang, udah jadi orang yang hebat, udah jadi orang yang dihormati, ya. Tapi tiba-tiba kita menjadi sombong, angkuh, iri, dengki, memfitnah orang, menyebarkan hoaks. Itu secara pelan-pelan orang akan menilai bahwa orang ini tidak pantas menjadi panutan, tidak pantas menjadi contoh yang baik. Ya, jadi sebagai warga Indonesia, dan saya malu sekali bisa negara lain bisa mengkritik ustadz kita yang ada di Indonesia, gitu loh, memberikan tamparan yang bagi saya itu memalukan. Dan semoga rakyat Indonesia itu pintar, dan aku yakin ya, warga Indonesia sekarang udah pintar, nggak mudah diprovokator, nggak mudah diiming-imingin surga, diiming-imingin neraka, dinakut-nakutin gitu loh. Jadi aku percaya rakyat Indonesia udah pintar, udah tahu mana yang benar dan mana yang baik, mana yang mereka harus bela dan mana yang tidak harus kita bela. Kita nih Indonesia ini ya, berbeda-beda tetapi satu. Kita tuh harus saling menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia ini bukan negara Islam. Jadi Indonesia merdeka bukan dimerdekakan oleh Islam, tapi berbagai agama. Jadi makanya kita dibilang kita ini negara yang hebat. Walaupun sukunya banyak, suku berbeda, bahasa berbeda, tapi kita tetap satu, adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jangan sampai Indonesia ini hancur karena orang-orang yang datang di Indonesia, ya, yang cari makan di Indonesia, yang tinggal di Indonesia enak-enak, dan membuat sesuatu yang membuat Indonesia ini hancur, berpecah belah. Dan aku sebagai warga Indonesia, anak Indonesia, hanya mendoakan pemimpin negara Indonesia seperti Jokowi dan jajaran-jajaran dia, semoga mereka itu sehat selalu dalam lindungan Tuhan, supaya masyarakat Indonesia juga pintar, bisa kalau ada masalah bisa itu tahan dulu, jangan cepat menghakimi. Seperti Somad ini, dia dengar satu berita, yaitu naik haji dibatalkan, dia langsung menghakimi pemerintah. Dia langsung mengatakan bahwa uang haji dipakai oleh pemerintah. Dia belum benar-benar maksudnya benar-benar tahu. Dia belum benar-benar yakin, tapi dia udah buka opini di publik, mengatakan, menyebarkan hoax, kebohongan bahwa uang haji dipakai oleh pemerintah. Tapi kenyataannya tidak. Uang haji itu tidak dipakai oleh pemerintah, tapi disimpan sama pemerintah, dijaga sama pemerintah agar tahun 2020 saudara-saudara kita yang Islam yang mau naik haji bisa mengambil uang itu untuk naik haji. Kita itu sebenarnya harus bersyukur ya, maksudnya berterima kasih kepada kepada pemerintah Indonesia, karena mereka udah udah menjaga uang itu dengan baik, menjaga warga kita Indonesia untuk tidak kesana karena saat ini COVID-19.
ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan menghakimi ya teman-teman. Jadi apapun yang dilakukan oleh Ustaz Somad, jangan kita menghakimi dia, jangan kita menghina dia. Tetap kita doakan dia supaya kedepannya Ustaz Somad menjadi pribadi yang lebih hebat, lebih baik, menjadi Ustadz yang diberkati oleh Tuhan. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, menjadi contoh yang baik buat kita semua. Kita pakai kesempatan yang Tuhan kasih buat kita, hidup umur panjang yang Tuhan kasih buat kita untuk kebaikan. Jadi setiap hari mari kita berbuat baik, jangan mencela, jangan mudah diprovokator sama orang, tapi tetap menjadi pribadi yang baik ke depannya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Kalau ada kata-kata saya yang tidak baik, mohon dimaafkan ya. Dan jangan teman-teman menghujat sekali lagi. Oke, bye bye.